Perkenalkan, nama saya Sheila Angelta Silagan. Di PPT kali ini saya akan menjelaskan kerangka pengendalian Committee of Sponsoring Organization. Kerangka pengendalian COSO adalah sebuah model yang banyak digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengelola dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dalam suatu organisasi. Kerangka COSO divisualisasikan sebagai sebuah kubus yang menggambarkan bagaimana elemen-elemen utama pengendalian internal saling terkait. Kerangka ini terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, tujuan pengendalian, kedua, komponen pengendalian, dan yang ketiga, tingkatan organisasi. Tujuan pengendalian terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, operasional atau operation. Tujuan ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi organisasi, termasuk kinerja operasional dan pelindungan aset terhadap kerugian. Yang kedua, pelaporan atau reporting. Ini mencakup keandalan, ketepatan waktu, transparansi, dan relevansi laporan keuangan dan non-keuangan, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Yang ketiga, kepatuhan atau compliance. Tujuan ini fokus pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, memastikan bahwa organisasi mematuhi semua ketentuan yang relevan. Komponen pengendalian terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, control environment atau lingkungan pengendalian. Komponen ini adalah fondasi dari semua komponen yang ada karena mencakup nilai-nilai etika, integritas, dan kompetensi personal organisasi. Yang kedua, risk assessment atau penilaian risiko, yaitu merupakan proses menganalisis risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi, baik risiko secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, control activities atau aktivitas pengendalian, merupakan kebijakan yang dilakukan sebuah organisasi untuk memastikan bahwa arahan dari manajemen untuk mengurangi risiko dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Yang keempat, information and communication atau informasi dan komunikasi, merupakan sistem informasi terkait pencatatan dan pelaporan informasi yang tepat dan akurat. Komunikasi internal dan eksternal yang efektif menghasilkan informasi akurat yang dapat dibagikan kepada pihak terkait. Yang kelima, monitoring atau pemantauan, proses memastikan bahwa setiap komponen pengendalian internal berjalan sebagaimana seharusnya. Ini termasuk aktivitas pemantauan rutin dan evaluasi berkala. Tingkatan organisasi terdiri dari 4. Yang pertama, tingkat entitas atau entity level. Ini adalah tingkat tertinggi dalam organisasi, melibatkan dewan direksi, komite audit, dan manajemen puncak. Yang kedua, tingkat divisi atau division level. Tingkat divisi mencakup unit-unit besar atau bagian dari organisasi yang memiliki tanggung jawab khusus atau fokus pada produk atau wilayah geografis tertentu. Yang ketiga, tingkat operasional atau operating unit level. Ini mencakup unit-unit yang lebih kecil atau departemen dalam suatu divisi yang bertanggung jawab atas fungsi operasional tertentu. Yang keempat, tingkat fungsional atau function level. Ini adalah tingkat yang paling detail dalam organisasi, mencakup proses-proses tertentu atau fungsi-fungsi individual seperti keuangan, penggajian, atau penggadaan. Hubungan tiap sisi. Hubungan ketiga aspek ini dalam kerangka COSO adalah bahwa tujuan pengendalian merupakan hasil yang diinginkan dari implementasi pengendalian internal. Maka dari itu harus terintegrasi dengan komponen pengendalian yang relevan dan disesuaikan dengan tingkatan organisasi yang mengacu pada bagaimana pengendalian internal diterapkan di berbagai tingkatan dalam struktur organisasi. Artinya, pengendalian internal yang efektif harus didasarkan pada tujuan yang jelas, didukung oleh komponen pengendalian yang tepat, dan diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi sesuai dengan struktur dan tata kelola yang ada. Penerapan hubungan ketiga aspek. Yang pertama, supervisor memastikan semua staf mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dan mematuhi semua prosedur kerja. Yang kedua, manajemen mengidentifikasikan risiko strategi seperti perubahan pasar global. Yang ketiga, pemeriksaan rutin dilakukan pada peralatan setiap pagi sebelum operasi dimulai. Yang keempat, briefing harian dilakukan untuk membahas tugas dan masalah yang dihadapi. Yang kelima, audit internal dilakukan setiap 6 bulan untuk menilai efektivitas pengendalian internal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.